Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada satu profesi baru yang Abu Nawas tekuni saat ini, yaitu jasa konsulting dan terapi anak bandel. Tapi cara Abu Nawas ini beda dengan pada umumnya, dan dijamin Anda pasti tertawa mendengarnya. Berikut kisah lengkapnya. Dikisahkan ada seorang ibu-ibu yang kewalahan menghadapi anak satu-satunya. Anaknya tersebut sangat bandel dan susah diatur. Para tetangganya kemudian menyarankan supaya si anak dibawa ke tempat Abu Nawas untuk dididik agar menjadi anak yang baik. Karena sudah lelah memikirkan caranya, akhirnya si ibu itu langsung berangkat mengantarkan anaknya ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, si ibu tersebut mendapati Abu Nawas sedang dalam masalah. Pasalnya, ia tengah dimarahi sang istri. Melihat hal itu, si ibu pun mengurungkan niatnya. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat. Lebih baik aku pulang saja, ucap si ibu dalam hati. Namun saat ia hendak melangkahkan kakinya meninggalkan rumah Abu Nawas, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. "Hei ibu, jangan pergi dulu, kemarilah," teriak Abu Nawas. Si ibu itu lalu menghampiri Abu Nawas. "Ibu ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Ini tuan, memang saya ada perlu, tapi rasanya ini bukan waktu yang tepat tuan," jawab si ibu merasa tak enak. "Gak apa-apa, katakan saja. Istriku memang begitu, cerewetnya naudzubillah. Jadi gak usah kaget bu," balas Abu Nawas. Kemudian ibu-ibu tersebut mengadukan permasalahan tentang anaknya yang bandel dan susah diatur. "Tolonglah Tuan Abu, anak ini supaya ditakut-takuti sedikit, karena nakalnya membuatku sangat kewalahan Tuan," ucap si ibu. "Oh begitu, baiklah, mari ikut aku," ajak Abu Nawas. Kemudian si ibu dan anaknya itu diantar ke ruangan tempat biasa Abu Nawas mengajar. Disitulah Abu Nawas memanfaatkan kesempatan untuk meluapkan kekesalannya atas sikap sang istri yang barusan memarahinya. Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas melototi si anak. Nafasnya terengah-engah seolah menahan emosi. Kemudian tubuhnya jungkir balik dan melepaskan tinju ke meja hingga mengeluarkan suara keras. Melihat perilaku Abu Nawas yang demikian itu membuat si ibu ketakutan dan akhirnya jatuh pingsan. Sementara anaknya hanya bengong menyaksikan kejadian itu. Akan tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan aksinya. Ia pun melompat keluar ruangan dengan menabrak pintu. Tidak lama kemudian setelah si ibu itu siuman, Abu Nawas kembali menemuinya. Dengan terbata-bata si ibu berkata, "Tuan Abu, aku minta Tuan menakut-nakuti anak saya, bukan saya." Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ibu harus tahu, bahaya itu tidak mengenal siapapun. Ya seperti yang ibu lihat tadi, bahkan aku juga telah menakut-nakuti diriku sendiri. Ketika bahaya mengancam, ia juga akan mengancam semua orang ibu," kata Abu Nawas menjelaskan. Akibat peristiwa itu, si ibu kapok mendatangi rumah Abu Nawas. Tapi alhamdulillah anaknya menjadi pendiam, tak lagi nakal menyusahkan ibunya. Ya mungkin karena trauma kali. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memang orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Sering salam sapa dan tak jarang pula nongkrong bersama kawan-kawannya. Sebenarnya sang istri tak mempermasalahkan hal itu, asal Abu Nawas ingat waktu. Tapi yang jadi masalahnya adalah Abu Nawas sering pulang larut malam, hingga membuat istrinya menjadi geram. Sampai-sampai sang istri tak segan untuk memarahinya. Dan terkadang malah sampai memukulnya dengan tongkat. Tetapi semua itu tak membuat Abu Nawas jera. Akhirnya sang istri menggunakan cara lain, yaitu mengunci pintu rumahnya dan membiarkan Abu Nawas tidur di luar rumah.
Meskipun begitu, di balik marah-marah dan suka ngomelnya itu, sang istri merupakan sosok orang yang sangat penyayang. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. Dan setibanya di sana, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilahkan duduk. Kemudian Abu Nawas bertanya, "Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" Baginda Raja kemudian menjawab, "Gini Abu Nawas, kemarin aku ke negeri sahabatku. Aku diberi teka-teki yang sulit. Bahkan sampai sekarang aku masih tidak tahu apa jawaban dari teka-teki itu," kata Baginda Raja. "Oh, cuman karena itu," balas Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Teka-tekinya saja saya nggak tahu Paduka. Bagaimana saya bisa menjawab? Coba Paduka beritahu saya apa teka-tekinya," pinta Abu Nawas. "Kamu serius? Pasti tahu jawabannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, selama ini memang ada yang nggak bisa saya jawab Paduka," kata Abu Nawas dengan sombong. "Baiklah Abu Nawas, tapi ingat, kalau sampai jawabanmu salah, ada hukuman menantimu. Kalau jawabanmu benar, kamu akan dapat hadiah dariku," tegas Baginda Raja. "Insya Allah Paduka, saya siap," sahut Abu Nawas. Begini teka-tekinya Abu Nawas. Apa yang bisa membuat orang sedih di saat bahagia, dan di waktu yang sama juga membuat orang itu menjadi bahagia di saat sedih? Tapi jawabannya cuma satu, jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tampak serius mencari jawaban atas teka-teki tersebut. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sosok bayangan yang selama ini menghantuinya. Ia pun langsung tersenyum dan berkata kepada Baginda Raja, "Aku sudah tahu jawabannya Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Wah, yang benar Abu Nawas, cepat sekali kau dapat jawabannya. Pikirkanlah dulu benar-benar. Ingat ketentuannya. Kalau sampai kamu salah, ada hukuman menantimu," kata Baginda Raja mewanti-wanti. "Tenang Paduka, ini jawaban sudah paling tepat. Bahkan ini sudah sekian lama menghantui saya. Dan ternyata ini adalah jawaban atas teka-teki Paduka," jawab Abu Nawas dengan yakin. "Baiklah Abu Nawas, apa jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Jawabannya adalah istri saya Paduka," terang Abu Nawas. Baginda Raja pun heran dan kemudian bertanya, "Loh, kok istrimu? Coba jelasin apa maksudnya?" Abu Nawas kemudian membalas, "Jadi begini Paduka, saat saya sedang bahagia kumpul nongkrong bersama kawan-kawan, tiba-tiba istri saya datang, memukulku pakai tongkat dan menyuruhku untuk segera pulang. Nah itu dia membuatku sedih di saat bahagia. Tapi di saat itu juga saya merasa bahagia, karena bersamaan dengan kedatangan istri saya, Tuan Hamid juga datang untuk menagih hutangnya padaku," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingal-pingal mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun diberi hadiah oleh Baginda Raja sekantong koin emas. "Ini hadiahmu Abu Nawas, jangan lupa lunasi hutangmu ke Tuan Hamid," kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dan pohon yang bisa berbicara. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun. Saat proses pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat, tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan." Puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. "Cara apa yang kau gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyaknya kasus penipuan?" tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, "Itu mudah saja Paduka.
Saya sudah tahu berbagai macam tertipuan, makanya dengan mudah saya tuntaskan. Saya ini orang yang tidak bisa ditipu, Paduka. Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, "Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat." Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. "Hei Abu Nawas, kau berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku," ujar sang komandan. "Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku," kata sang komandan melanjutkan. "Sayang sekali, aku tak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau bisa, pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara," timpal Abu Nawas. "Mana ada pohon bisa berbicara? Kamu jangan menghayal, Abu Nawas," balas sang komandan. "Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari," sahut Abu Nawas. "Ayo kita buktikan. Aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu, lalu kembalilah kemari," balas sang komandan tidak terima. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya untuk pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara?" Baginda Raja pun menjawab, "Silahkan Abu Nawas, pergilah dan ambil pohon itu." Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah, wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara," tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun setelah 1 jam, 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Sampai waktu malam tiba, sang komandan masih menunggu. Tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang, Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga. Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan sang komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran. "Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan bohong, tapi ia justru telah berhasil menipumu," balas Baginda Raja sambil tertawa. "Maksud Paduka?" tanya sang komandan tak mengerti. "Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari, ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. "Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku," gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya. Kisah selanjutnya, ya Rabbal Alamin, Idham Alimuddin. Dia dulunya seorang jenderal perang yang sangat terkenal dan disegani. Ahli siasat perang, jago negosiasi, dan juga kaya raya. Akan tetapi karir berperangnya berakhir setelah mengalami kelumpuhan, yaitu saat dirinya memimpin perang melawan Bizantium. Setelah berselang lama, anak istrinya juga ikut terbunuh. Akhirnya ia pun memilih untuk pensiun menjadi tentara. Kini sang jenderal hidup seorang diri dengan kekayaan yang berlimpah. Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuhan, naluri menantang orang masih melekat pada diri sang jenderal. Namun kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik, melainkan kekuatan pikiran. Rupanya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang, tapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh yang paling cerdik dan pandai di kota Baghdad.
Untuk itulah ia tak ragu untuk memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. Sampai hari ini sudah 100 orang lebih yang dia tantang. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil menjawabnya. Jumlah pertanyaan yang diajukan sang jenderal memang hanya 3. Tapi uniknya dari permainan sang jenderal itu, apabila berhasil menjawab pertanyaan pertama dan kedua, tapi gagal menjawab pertanyaan yang ketiga, maka semua hadiahnya dianggap gugur. Pernah suatu kali ada orang yang menerima tantangan sang jenderal, tapi pada pertanyaan yang ketiga ia gagal menjawabnya. Kesel aku sama jenderal lumpuh itu. Pertanyaan pertama dan kedua berhasil aku jawab, tapi sayang aku gak bisa jawab pertanyaan yang ketiga, ucapnya kesal kepada kawannya. Memangnya apa pertanyaan yang ketiga? Tanya kawannya. Dia bertanya, siapa malaikat yang menyiksa manusia di neraka? Langsung saja ku jawab malaikat Malik. Tapi dia bilang jawabanku salah, balas lelaki itu. Loh, jawabanmu kan bener, kok disalahkan? Tanya kawannya heran. Ah kamu, aku kira kamu pinter. Bukan itu jawabannya. Malaikat Malik kan malaikat penjaga neraka. Yang menyiksa manusia itu namanya malaikat Jabaniyah, ujarnya menjelaskan. Dan hari berikutnya datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal. Pemuda itu terkenal paling cerdik dan pandai di kampungnya. Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya. Namun seperti penantang-penantang yang lain, ia pun harus mengalami kegagalan. Karena kecewa, pemuda itu pun berkata, "Tuan Jenderal, apakah Anda berani menantang Abu Nawas?" Sang jenderal merasa tertarik dengan tawaran tersebut. "Wah, ide bagus itu. Sampaikan kepada Abu Nawas, aku ingin menantangnya," ucap sang jenderal. Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas. Ia menyampaikan tantangan debat dari sang jenderal. Sementara sang jenderal menyiapkan pertanyaan yang lain dari biasanya. Bisa dibilang kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan, mengingat reputasi Abu Nawas terkenal sebagai orang yang paling cerdik di kota Baghdad. Oleh karenanya, sang jenderal sangat berhati-hati dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan. Dan ini adalah kesempatan besar bagi sang jenderal untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Esok harinya datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambut dan dijamu berbagai macam hidangan lezat. "Abu Nawas, sebelum kita memulai permainannya, mari kita makan dulu, biar badanmu kuat," ajak sang jenderal. Singkat cerita, setelah mereka berdua selesai makan, sang jenderal berkata, "Begini Abu Nawas, aku ada 3 pertanyaan yang harus kamu jawab dengan benar. Kalau kamu bisa menjawab semuanya, aku akan memberimu hadiah 1000 dinar. Tapi kalau kamu tidak bisa menjawabnya, sebagai hukumannya, kamu harus memberikan pengumuman di depan umum. Beritahu kepada orang-orang kalau kamu mengakui aku sebagai pujangga paling pintar di kota Baghdad." Mendengar tawaran tersebut, Abu Nawas langsung terperanjat. Tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung menerima tantangan tersebut. "Baiklah Abu Nawas, tapi permainan kali ini ada peraturannya," ucap sang jenderal. "Peraturan yang bagaimana itu Tuan Jenderal?" tanya Abu Nawas. "Kamu harus menutup matamu dengan kain, dan kamu harus menggendongku menuju suatu tempat," ujar sang jenderal. "Baiklah, aku setuju," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas langsung menggendong sang jenderal dengan keadaan mata tertutup. Setelah berjalan agak lama, sampailah mereka ke tempat peternakan unta milik sang jenderal. "Berhenti Abu Nawas, kita sudah sampai," kata sang jenderal. "Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Katakan padaku, kita sedang berada di mana?" tanya sang jenderal. "Apa-apaan ini? Ya mana mungkin aku tahu dengan keadaan mata tertutup begini," pikir Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian Abu Nawas menjawab, "Kita sedang berada di peternakan unta Tuan Jenderal." Sang jenderal pun sangat terkejut. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal peternakan unta miliknya tidak sembarangan orang diizinkan masuk. "Baiklah Abu Nawas, jawabanmu benar.
Ayo kita lanjutkan perjalanan untuk pertanyaan yang kedua. Mereka lalu melanjutkan perjalanan, dan sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas. 1 jam kemudian sang jenderal berkata, "Berhenti Abu Nawas, sekarang waktunya pertanyaan yang kedua. Katakan padaku, kita sedang berada di mana?" tanya sang jenderal. Sejenak Abu Nawas berpikir, "Kita sedang berada di kebun yang indah, Tuan Jenderal. Dan di sini terdapat sungai kecil. Dan di samping sungai itu ada beberapa pohon tin dan pohon zaitun," jawab Abu Nawas. Sang jenderal kembali dibuatnya kaget. Pasalnya Abu Nawas bisa menjawab dengan tepat dan detail. Padahal kondisi matanya tertutup oleh kain. Jangan-jangan Abu Nawas punya ilmu sihir, pikir sang jenderal. Okelah Abu Nawas, 2 pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar. Ayo, sekarang kita lanjutkan perjalanan untuk pertanyaan yang terakhir, ucap sang jenderal. Kemudian Abu Nawas kembali menggendong sang jenderal berjalan melewati padang pasir. Setelah 4 jam kemudian, sampailah mereka di tempat pelacuran yang terletak di tengah padang pasir. Berhenti Abu Nawas, ini pertanyaan yang terakhir. Katakan padaku, kita sedang berada di mana? Tanya sang jenderal. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh agar jawabannya tak salah. Karena kalau sampai salah, percuma, hadiahnya akan gugur. Tapi tak butuh waktu lama, Abu Nawas berbisik kepada sang jenderal. "Tuan Jenderal, ngapain kita ke tempat pelacuran? Banyak perempuan seksi ya," ucap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang jenderal terkejut dan heran. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa mengetahui dengan kondisi mata yang tertutup kain? Karena berhasil menjawab 3 pertanyaan dengan benar, maka sesuai kesepakatan, Abu Nawas berhak menerima hadiah. Dengan disaksikan baginda raja dan masyarakat, sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana kerajaan. Setelah menyerahkan hadiahnya, sang jenderal berpidato di depan orang-orang. Ia juga menceritakan pengalamannya ketika dalam perjalanan bersama Abu Nawas. "Abu Nawas, terus terang, aku heran dan tak habis pikir. Kok kamu bisa menjawab benar ketika pertanyaanku? Padahal matamu tertutup kain loh," tanya sang jenderal kepada Abu Nawas. Dengan suara lantang Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah Tuan Jenderal. Ketika Tuan mengajukan pertanyaan pertama, kakiku menginjak sesuatu yang lembek-lembek dan berkotoran hewan. Dan aku juga mendengar suara unta. Nah makanya aku tebak kalau kita sedang berada di peternakan unta," jawab Abu Nawas. Baginda raja dan orang-orang kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. "Oh begitu ya Abu Nawas. Lalu bagaimana kamu bisa menjawab pertanyaanku yang kedua?" tanya sang jenderal melanjutkan. "Begini Tuan Jenderal, meskipun mataku tertutup, tapi telingaku kan masih mendengar. Aku dengar suara air sungai mengalir, dan suara kicauan burung hasun. Nah, burung hasun kan hanya mau memakan biji-bijian buah zaitun dan buah tin. Sedangkan pohon tin dan pohon zaitun hanya bisa tumbuh di pinggir sungai," jawab Abu Nawas menjelaskan. Mendengar jawaban Abu Nawas, baginda raja dan orang-orang bertambah kagum dengan kecerdikannya. "Kuakui kamu memang cerdik Abu Nawas," puji sang jenderal. "Tapi bagaimana dengan pertanyaanku yang ketiga? Kok kamu bisa tepat menjawabnya?" tanya sang jenderal penasaran. "Justru pertanyaan terakhir itu pertanyaan yang paling mudah Tuan Jenderal," balas Abu Nawas cengengesan. "Ketika Tuan menyuruhku berhenti, tiba-tiba aku merasakan ada ular bergerak-gerak di punggungku. Entut-entutan Tuan Jenderal," jawab Abu Nawas menahan tawa. Ternyata ya, walaupun kaki Tuan Jenderal lumpuh, tapi ularnya masih perkasa. Langsung respon kalau ada perempuan seksi, kata Abu Nawas melanjutkan. Spontan baginda raja dan orang-orang yang hadir tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Dalam sebuah kehidupan, hampir semuanya kebutuhan kita membutuhkan biaya. Itulah mengapa kita harus bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita. Termasuk juga Abu Nawas dan orang-orang pada zamannya.
Walaupun terkenal dengan kehidupannya yang sederhana dan biasa-biasa saja secara ekonomi, bukan berarti Abu Nawas tidak tahu cara menjadi orang kaya. Bahkan sudah sering ia mendapatkan hadiah berupa pundi-pundi uang dari baginda raja. Tapi sesering itu juga ia menyedekahkan sebagian besarnya kepada yang lebih membutuhkan. Dan di kisah kali ini, kita akan diberikan tips oleh Abu Nawas bagaimana caranya menjadi orang kaya. Ya minimal menjadi orang yang berkecukupan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari baginda raja memerintahkan semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah semua menterinya berkumpul, baginda raja lalu menyampaikan maksudnya. Kalian semua, aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku mengucapkan terima kasih kepada kalian. Karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini. Dan yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah, kata baginda raja menjelaskan. Mendengar hal itu, para menteri istana bersorak kegirangan. Terima kasih Paduka Yang Mulia, kata salah satu menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan itu, tiba-tiba salah satu menterinya bertanya, Paduka Yang Mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka, tapi kenapa dia tidak diundang? Seketika baginda raja tersadar, ia hampir saja melupakan seseorang yang sangat ia kagumi akan kecerdikannya. Wah, terima kasih menteriku. Hampir saja aku lupa, balas baginda raja. Kemudian baginda raja memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas. Dan tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap baginda raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut, karena yang ia lihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satu orang pun yang tak hadir. Ampun Paduka Yang Mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil saya? Sepertinya ada masalah yang serius ini, tanya Abu Nawas. Oh, tidak Abu Nawas, nggak ada masalah apa-apa. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, balas baginda raja. Alhamdulillah kalau begitu Paduka. Tapi ada tujuan apa? Saya dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka, tanya Abu Nawas kembali. Baginda raja lalu memberitahu bahwa baginda raja akan memberikan hadiah kepada semua menterinya, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih baginda raja kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyatnya. Kemudian baginda raja mengajak Abu Nawas dan semua menterinya memasuki ruangan besar yang penuh dengan perhiasan emas. Sekarang kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang diinginkan kalian yang ada di dalam ruangan ini, dan itu akan menjadi milik kalian, teriak baginda raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang mereka senangi. Masing-masing berebutan untuk menyentuh perhiasan yang paling besar agar bisa dimilikinya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Ia tetap berdiri di samping baginda raja. Melihat hal itu, tentu baginda raja menjadi heran. Loh, Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu gak butuh hadiah emas? Tanya baginda raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap baginda raja. Dan tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk baginda raja sangat erat. Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan? Teriak baginda raja kesakitan. Baginda raja berusaha berontak, namun Abu Nawas semakin erat memeluknya, hingga baginda raja pun tak berdaya melakukan sesuatu. Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Lepaskan aku Abu Nawas, teriak baginda raja. Kali ini baginda raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya Abu Nawas pun terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, baginda raja mengumumkan bahwa waktu yang telah ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri, terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil mereka dapatkan.
Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang, kata Baginda Raja. Maka satu persatu para menterinya mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas, ia mohon pamit kepada Baginda Raja. Tunggu Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan sama kamu, ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. Sebelumnya, maaf Paduka yang mulia. Semua menteri Paduka adalah orang-orang yang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai. Hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka, agar Paduka menjadi milikku. Dan aku bisa memiliki semuanya, kata Abu Nawas menjelaskan. Maksudmu gimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia di dunia ini itu bodoh Paduka. Mereka lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah. Banyak manusia yang berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Dan jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Ya, itulah alasan kenapa saya memeluk Paduka. Dengan begitu, saya telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki, kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya, ujar Abu Nawas cengengesan. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya kepada Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan untuk memilih sendiri hadiah dan mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang ia inginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah dan berebutan, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada para menteri istana. Kisah selanjutnya. Selain menjadi penasihat pribadi Baginda Raja, Abu Nawas juga terkenal sebagai penyair yang ulung. Sehingga tak jarang kalimat-kalimat yang ia ucapkan beda pada umumnya, penuh kiasan dan butuh pemahaman khusus untuk mengerti maksudnya. Suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa tokoh sufi untuk berkumpul di istananya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Hal ini tentu membuat Abu Nawas merasa heran, sebab biasanya yang diundang untuk berkumpul adalah para pejabat istana. Apalagi saat itu Baginda Raja sedang kedatangan rombongan tamu dari kerajaan negeri seberang. Karena penasaran itulah Abu Nawas pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tidak biasa-biasanya Paduka mengundang kami para tokoh sufi. Memangnya ada masalah apa Paduka? Tanya Abu Nawas. Aku punya satu pertanyaan. Bila ditanyakan kepada para pejabat istana, pasti jawabannya semuanya sama. Maka dari itu, aku ingin dengar pendapat dari kalian. Itulah kenapa aku mengumpulkan kalian di sini, jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun mulai mengerti alasannya. Sebab Baginda Raja memang seringkali lebih tertarik dengan jawaban yang unik. Siapa lagi kalau bukan dari para tokoh sufi. Kemudian Baginda Raja pun memulai pertanyaannya kepada tokoh sufi yang pertama. Bagaimana perasaanmu seandainya aku meninggal? Tanya Baginda Raja. Sufi pertama seketika terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini sepertinya sepele, tapi rawan dan penuh jebakan. Salah-salah malah bisa kena hukuman. Tentu saja saya merasa kehilangan dan bersedih, karena Paduka adalah raja kami, jawab sufi pertama. Jawabanmu sama saja seperti para pejabat pada umumnya. Kalau mereka mengatakan seperti itu, wajar, karena mereka takut ketika aku meninggal, raja yang baru akan memecat mereka dari jabatannya. Sedangkan kamu takut karena apa? Jabatan juga nggak punya.
Bagaimana mungkin kamu akan merasa sedih dan kehilangan? Ah, ucapanmu tak sesuai dengan isi hatimu, ujar Baginda Raja. Maka sufi pertama pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Melihat hal itu, para tamu yang hadir kagum dengan ketegasan Baginda Raja. Dan sekarang giliran sufi yang kedua. Ia dipanggil dan ditanya Baginda Raja. Bagaimana perasaanmu seandainya aku meninggal nanti? Tanya Baginda Raja. Paduka memang raja yang adil dan bijaksana. Tapi menurutku nggak ada gunanya meratapi kehilangan. Karena kita semua juga akan mati, Paduka. Dan masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak, ujar sufi kedua. Berarti kamu sama sekali tidak punya rasa cinta pada rajamu ini? Sedangkan aku sudah berusaha sekuat tenaga memimpin negeri ini dengan adil dan bijaksana. Jadi selama ini kamu lebih memikirkan dirimu sendiri, tutur Baginda Raja. Baginda Raja pun menyuruh para pengawal untuk menangkap sufi kedua itu dan memasukkannya ke dalam penjara. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja membuat kagum para tamunya yang dari negeri seberang. Anda memang raja yang tegas dan bijaksana, puji salah satu tamunya. Setelah satu persatu tokoh sufi ditanya dan kesemuanya masuk ke penjara, kini tibalah giliran Abu Nawas. Abu Nawas, bagaimana perasaanmu seandainya aku meninggal? Tanya Baginda Raja. Paduka, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, bolehkah saya meminta satu permintaan? Pinta Abu Nawas. Boleh. Apa permintaanmu? Tanya Baginda Raja kembali. Kalau sekiranya jawaban saya bisa memuaskan Paduka, saya minta supaya kawan-kawan saya yang Paduka masukkan ke penjara tadi dibebaskan dari hukuman, jawab Abu Nawas. Baik, aku setuju. Tapi bila jawabanmu tidak membuatku puas, kamu akan dihukum 2 kali lipat lebih berat daripada mereka, tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun menyanggupi persyaratan tersebut. Jika Paduka meninggal, entahlah, mungkin tidak akan ada lagi tanah tempat saya berpijak, ucap Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja langsung tersenyum, meski sebenarnya ia masih bingung apa maksud sebenarnya dari jawaban Abu Nawas itu. Dan sesuai kesepakatan, kawan-kawan Abu Nawas yang juga tokoh sufi segera dibebaskan dan dipersilahkan pulang. Begitu juga dengan para tamu undangan, mereka dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Tapi ketika Abu Nawas hendak pulang, ia dicegah oleh Baginda Raja. Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu, ucap Baginda Raja. Abu Nawas kemudian berjalan menghampirinya. Ada apa, Paduka? Tanya Abu Nawas. Maksud dari jawabanmu tadi sebenarnya apa sih, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Oh, maksud saya, jika Paduka yang mulia nanti meninggal, aku tak sanggup lagi hidup di atas bumi ini. Ingin rasanya aku segera menyusul Paduka, jawab Abu Nawas. Wah, bagus sekali. Bisa aja kau, Abu Nawas. Tapi lain kali kalau sedang di tengah tamu-tamuku, bicaralah yang jelas, biar aku langsung bisa paham. Jangan seperti tadi. Malu kan kalau sampai aku ketahuan tidak paham maksud pembicaraan lawan bicaraku, ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu diberi hadiah dan dipersilahkan pulang. Tapi ketika ia berjalan meninggalkan istana, ternyata kawan-kawannya juga belum pulang. Mereka setia menunggu Abu Nawas di luar gerbang istana. Loh, kenapa kalian masih di sini? Ayo kita pulang, ajak Abu Nawas. Kami sengaja menunggumu, Abu Nawas. Kami penasaran, apa sih maksud jawabanmu tadi itu? Kok Baginda Raja nggak marah seperti marahnya kepada kami? Oh itu, jujur ya, aku juga bingung apa yang aku katakan tadi. Ya, yang penting bisa membuat Baginda Raja bahagialah, jelas Abu Nawas sambil tertawa. Bisa aja kamu, Abu Nawas, bikin si bos seneng, ujar mereka. Mereka pun memuji akan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas dan lanjut pulang bersama-sama.
Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana, dengan tersenyum, Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit. Tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin." "Mohon ampun Baginda, apa yang kiranya bisa hamba bantu?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda Raja lalu menjawab, "Aku ingin agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan, karena ia telah berani menggangguku, dan aku memberimu waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku," kata Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah Baginda Raja. Namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana ia bisa menangkap angin untuk dipenjarakan, sedangkan angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan Baginda, tiada henti-hentinya menjebak dirinya. Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Ia terus berpikir mencari jalan keluar, walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil, karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat, meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah 2 hari berjalan sejak perintah Baginda, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin, maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga hari ketiga, ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri menerima hukuman Baginda, tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira, segera berlari pulang ke rumah mempersiapkan semua keperluan untuk menghadap sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju ke istana untuk menghadap. Di sana Baginda Raja telah menunggu, ingin melihat hasil kerjanya. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin?" "Sudah Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Coba perlihatkan, aku sangat ingin melihat hasil kerjamu," kata Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. Setelah menerima botol tersebut, Baginda kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam sini." Kemudian berkatalah Abu Nawas, "Ampun yang mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Tetapi jika Tuanku Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol itu." Tanpa pikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu. Dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah, Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada ketakutan, kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja, tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba. Dan ketika ia hendak keluar, maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol. Agar ia tidak melarikan diri, maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tidak jadi memarahi dan menghukumnya, meski beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas, karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira, karena ia telah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Seperti kebiasaan yang sudah-sudah, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk nongkrong sambil bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah. Ia mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa, karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari, sehingga menjadi sumber orang melakukan dosa.
Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Dan keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta juga bisa berbuat dosa. Ia pun menyiapkan sebuah kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar bertemu dengan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta juga. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. "Malang sekali nasibku ini, sudah buta, ditabrak orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan." Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf Tuan, aku juga orang buta. Aku sama sekali tidak bisa melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf Tuan. Aku sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, kamu juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Iya Tuan, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta kan harus memakai tongkat untuk berjalan," balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu berarti kita senasib saudaraku. Gimana kalau kita mencari rizkinya bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga buta yang senasib dengan dirinya. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama-sama untuk mencari rizki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta itu agar memegangkan dulu kantongnya yang penuh berisi uang. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta itu sedang meraba-raba kantong yang dititipkan Abu Nawas, hingga terbesit niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Lagian dia juga nggak bakal bisa mencariku. Dia kan orang buta juga," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian, agar Abu Nawas tak dapat menemukannya. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi memperhatikannya berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku ini. Tadi ditabrak orang, sekarang uangku juga dibawa lari. Sial benar nasibku ini ya Allah. Semoga orang yang mengambil uangku terkena lemparan batu ini, biar dia tahu rasa." Setelah itu, dengan jitu, Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis mengenai kepalanya. "Aduh, kok bisa kena ini?" rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta mengikuti si buta itu kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan. "Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku kepalanya terkena lemparan batu ini." Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, kok kena lagi?" rintih si buta sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun menjadi panik dan heran. Kenapa doa temannya itu selalu terkabul? "Ah, mungkin hanya kebetulan saja," ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua batu yang dilempar kawannya itu selalu tepat mengenainya dan semuanya kena di kepala. Ia pun mulai curiga.
Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang tadi bersamanya itu. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas ya? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkanku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Akan tetapi dengan tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa melelahkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas pun tidak keberatan. Hingga mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan, dan kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu kemana jalan yang akan ditempuh. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan. Tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata yang berisi binatang-binatang buas. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku punya 2 orang sahabat yang tinggal di dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar, dan tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja." "Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Oh tidak Abu Nawas," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah, kalau begitu kita beristirahat sejenak," sambung Abu Nawas. Abu Nawas pun makan daging dengan madu bersama sahabat-sahabatnya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja, tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan yang sebelah kanan," kata Abu Nawas kepada sahabatnya. "Bagaimana engkau tahu bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau orang yang selalu berkata bohong," tanya salah seorang dari mereka. "Ya, karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. "Jadi gini, tadi aku bertanya, apakah yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar."
Abu Nawas pun mengulangi lagi penjelasannya. Tadi aku bertanya, apakah yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar. Kisah selanjutnya. Di dalam ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat, yaitu sebagai haknya harta, dengan memberikan sebagian kecil hartanya kepada golongan yang berhak menerima, dan bersifat untuk mensucikan harta. Itu kisah yang terkenal dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Kisah ini juga dapat menjadi pembelajaran kita sebagai umat Islam untuk memahami dan juga mempraktekkan tentang kewajiban berzakat. Sa'labah bin Khatib, namanya begitu terkenal dalam sejarah Islam. Hanya saja namanya tercatat sebagai seorang yang memiliki akhlak buruk. Seperti Qarun, Sa'labah menolak berzakat. Ia mengingkari janjinya terhadap Rasulullah SAW. Akhirnya Sa'labah binasa karena enggan membayar zakat. Pada awalnya Sa'labah adalah seorang yang miskin. Saking miskinnya, ia hanya memiliki selembar baju. Ketika ia selesai sholat berjamaah, ia langsung pulang karena harus bergantian pakaian dengan istrinya. Lama-kelamaan ia tak tahan dengan ujian kemiskinan tersebut. Ia memberanikan diri menghadap Rasulullah SAW, lalu meminta Rasulullah untuk mendoakannya agar menjadi orang kaya. Pada awalnya Rasulullah SAW menolak untuk mendoakannya. Sa'labah semakin menggila. Ia justru mendesak Rasulullah agar mendoakannya. Ia berjanji jika ia nanti mendapatkan harta berlimpah, ia akan menggunakan kekayaan tersebut untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun luluh. Dengan sepenuh hati Rasulullah menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa agar Allah melimpahkan rizki kepada Sa'labah. Usai berdoa, Rasulullah SAW memberi Sa'labah kambing betina yang sedang bunting. Rasulullah meminta Sa'labah merawatnya dengan baik-baik. Dengan hati berbunga-bunga, Sa'labah menerimanya dan yakin akan menjadi orang kaya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Sa'labah yang dulunya miskin berubah menjadi orang kaya terpandang. Ia memiliki kambing yang berjumlah ribuan. Pada setiap lembah dan bukit terdapat kambing milik Sa'labah. Perkembangan kambing Sa'labah bagaikan air bah yang sulit dibendung. Kandang-kandang milik Sa'labah selalu tidak muat menampung kambing-kambingnya. Ia pun selalu membangun kandang baru. Meskipun akhirnya dalam waktu singkat kandang-kandang tersebut sudah penuh sesak oleh kambing-kambing miliknya. Keadaan itu membuat Sa'labah semakin sibuk. Ia yang dulunya aktif sholat 5 waktu berjamaah, akhirnya hanya datang ke masjid pada waktu zuhur dan asar saja. Dan ketika kambing yang bertambah semakin banyak, ia pun lupa. Ia sama sekali tidak pernah datang ke masjid untuk berjamaah. Jangankan sholat berjamaah, sholat sendiri pun akhirnya tak ia lakukan. Harta membuat Sa'labah lupa. Ia juga tak mau membayar zakat, infak, dan juga sedekah. Ia beranggapan bahwa zakat hanya akan membuat hartanya berkurang, karena ia merasa harta tersebut hasil jeripayahnya, bukan hasil kerja orang lain. Rasulullah SAW berulang kali mengutus seseorang untuk mengambil zakat dari Sa'labah, tapi berulang kali juga Sa'labah enggan membayarnya. Akhirnya Rasulullah SAW pun membiarkannya.
Sampai suatu ketika, turunlah 2 ayat dari surat At-Taubah, yaitu ayat 75 dan ayat 76, yang isinya menyindir orang-orang yang awalnya berjanji akan menyedekahkan hartanya jika diberikan kekayaan. Tetapi ketika kekayaan itu dimiliki, ia berpaling dan mengingkari janjinya. Sa'labah yang tahu perihal ayat tersebut dari kerabatnya, dengan tergopoh-gopoh menghadap Rasulullah SAW. Ia meminta Rasulullah agar menerima zakatnya. Akan tetapi gantian Rasulullah SAW yang menolaknya. Hingga wafatnya Rasulullah SAW, beliau tetap menolak zakat Sa'labah. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Sa'labah datang kepadanya. Ia hendak membayar zakat. Abu Bakar juga menolak untuk menerima zakat Sa'labah. Dengan dalih Rasulullah SAW saja tak mau menerima zakat darinya, apalagi Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun wafat tanpa mau menerima zakat dari Sa'labah. Saat Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, Sa'labah juga datang kepadanya. Ia berniat membayar zakat. Umar bin Khattab juga menolak zakat dari Sa'labah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mau menerimanya, dan juga Abu Bakar tidak mau menerimanya. Bagaimana mungkin Umar akan menerimanya? Dan sampai Umar wafat tanpa mau menerima zakat Sa'labah. Demikian juga Utsman bin Affan yang didatangi oleh Sa'labah setelah menjadi khalifah. Utsman juga menolaknya dengan dalih bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka semua menolak zakat Sa'labah. Mana mungkin dirinya akan menerimanya? Akhirnya Sa'labah mati di masa kekhalifahan Utsman. Ia mati dengan su'ul khatimah karena enggan membayar zakat. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Sa'labah ini ada 2. Yang pertama, jika kita sebagai orang miskin, maka bersabarlah. Dan yang kedua, jika kita sebagai orang kaya, maka bersyukurlah. Semoga jika diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa bersyukur dengan cara berbagi kepada sesama, membayar zakat, infak, dan juga bersedekah. Sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah SAW, bagaimana perasaan kita seandainya kita dibenci oleh sahabat Utsman, dibenci sahabat Umar, dibenci sahabat Abu Bakar, dan juga dibenci oleh Rasulullah SAW? Berfikirlah, dan semoga bermanfaat.